Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan." Ya, Allah berfirman, janganlah kamu mensolatkan salah satu dari mereka yang mati selama-lamanya. Ya, dari siapa? Dari orang kafir. Dari orang kafir yang mati jangan sholat. Ya, nah termasuk murtad, ya masuknya ke dalam orang yang kafir. Ya. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan lonceng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, imamil muttaqin, qaidil gharil muhajjalin, Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zayyinna bil ikhlasi wa sidqi wal khawfi wa raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma a'zimna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa aslih minna ma dhahara minha wa ma batana. Allahumma naqi wa safi qulubana min al-hikdi wal hasad wal baghdha' wal ujub wa jami'i amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatan-Nya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan, dan nikmat umur panjang. Begitu juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, nikmat kita berkumpul kembali di masjid ini, di majlis ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pengajian kita di dalam kitab Sulamut Taufiq fi Mahabbatillah ala Tahqiq, kemudian kita lanjutkan masih di dalam hukum tentang orang yang murtad. Kita ulang lagi minggu yang lalu, yaitu wajib bagi orang yang murtad untuk segera kembali kepada Allah. Ya, karena kalau tidak kembali kepada Allah, kalau dia mati di dalam kemurtadan, maka matinya dia mukhalidun finnar, kekal selamanya di dalam api neraka. Ya, untuk minta segera kembali kepada agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian ikhlas mencabut segala sebab-sebab dia di dalam kemurtadan, dan wajib atasnya menyesal apa yang telah dia perbuat dan berjanji untuk tidak mengulangi hal-hal yang membawa dia di dalam kemurtadan. Kemudian mengqadha selama zaman, ya, selama zaman kemurtadannya apa-apa yang wajib di dalam syariat. Ya, kemudian fa in lam yatub wajabat istitabatuh. Kalau dia enggak mau taubat, maka wajib, ya, meminta dia untuk bertobat. Wala yaqbalu minhu ilal islam awil qatli. Maka bagi orang yang murtad tidak ada jalan untuknya kecuali kembali ke dalam agama Islam, kalau enggak bunuh. Cuma 2 doang, ya. Kalau dia enggak mau kembali ke dalam agama Islam, ya bunuh. Bunuh. Wa yabtulu biha shaumuhu wa tayammumuhu, dan juga batal segala puasanya dan juga segala tayamumnya. Mau puasa wajibnya, mau puasa mau puasa sunahnya, tayamumnya, semuanya batal. Dan juga wa nikahuhu, dan nikahnya batal, ya, pernikahannya batal. Itu sampai di situ kemarin. Kemudian wala yasihu aqdun nikahu, dan bagi orang yang murtad tidak sah melangsungkan pernikahan. Dia mau nikah enggak sah, ya. Tidak sah tazwijuhu bi ahad au tazawwaja ahadun bih. Mau dia ini orang yang murtad menikah dengan perempuan, enggak sah melangsungkan pernikahan. Atau orang lain nikahin dia.
Orang lain menikahkan si murtad dengan perempuan, ya nggak sah. Dia melangsungkan pernikahan tidak sah. Orang lain menikahkan si murtad juga tidak sah. Fa idhafatun nikahi lil dhamir min idhafatil masdar li fa'ilihi aw maf'uluh wa dzalika li annahu qaru sabqi bi khilaf al kafir asli fa inna nikahahu sahih ai mahkumun bi sihhatihi. Nah, beda dengan hukumnya dengan kafir asli. Kafir asli itu emang udah kafir, nggak pernah masuk ke dalam agama Islam, keluar lagi dari agama Islam, nggak. Memang udah kafir asli udah. Ya, nah kalau orang yang kafir asli ya hukum nikahnya sah, ya. Hukum nikahnya sah. Mahkumun bisihhatihi, maka hukumnya sah. Orang kafir asli hukumnya sah. Ya, kafir asli artinya kafir yang belum pernah masuk ke dalam agama Islam. Dia nikah sama dia, ya boleh aja. Ya. Dia nikah sama ahli kitab silahkan, ya. Tapi kalau sama orang Islam nggak bisa, ya. Berbeda daripada agama. Oh nggak mau, dia harus masuk ke dalam, si kafir ini harus masuk dulu ke dalam agama Islam. Islam dengan Islam baru boleh, ya. Tapi kalau beda agama nggak boleh. Nah itu di Al-Quran diperbolehkan menikah dengan kafiroh, iya kafiroh, tapi kafiroh bukan kafiroh yang sekarang, tapi kafiroh yang ahli kitab. Sampai ahli kitab itu yang memegang teguh kitab-kitab sebelumnya yang Allah turunkan, Zabur, Taurat, Injil. Ini kitab pertama yang Allah turunkan, kitab yang masih murni ajarannya, yang tidak dicampur adukan, nggak dikurangin, nggak ditambahin. Nah, dia kalau masih ada yang kayak begini nih, yang pengikut setia Taurat, Injil, Zabur, nah ini kita boleh nikah sama dia. Kenapa? Karena ajarannya nggak beda dengan ajaran Al-Quran. Ajarannya nggak beda dengan ajaran Al-Quran. Kecuali kalau udah menyimpang dengan ajaran Al-Quran, kitab yang kita pegang, udah nggak boleh kita nikah sama dia. Mau dia mengklaim dirinya ahli kitab, tapi menyimpang dari Al-Quran. Al-Quran nggak boleh, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memperbolehkan untuk mabuk-mabukan, berzina dan lain sebagainya. Ini mengatakan kita ahli kitab, kitabiah. Tapi dia berzina, tapi dia mabuk. Ini udah menyimpang dari Al-Quran, kitab yang kita pegang, ya. Maka itu sudah tidak boleh menikah dengan mereka, ya. Ahli kitabnya sudah mungkin ajarannya sudah dicampur adukan, ada yang dikurangin, ada yang ditambahin sampai bertolak belakang dengan Al-Quran. Karena semua kitab itu yang turunkan Allah. Nggak mungkin beda-beda ajarannya, ini ajarannya beda-beda, nggak mungkin. Pasti sama ketemunya dengan Al-Quran, itu pasti sama. Mau Injil, mau Zabur, mau Taurat, pasti sama ketemunya dengan Al-Quran, pasti cocok. Kenapa? Karena yang nurunin Allah. Karena yang nurunin Allah, ya. Itu semua pasti sama. Semua mengajarkan untuk menyembah Allah, ibadah kepada Allah. Semua mengajarkan untuk taat kepada Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Allah semua kitab menyebut begitu. Bahkan semua kitab sebelum Al-Quran itu menyebut tentang bagaimana Nabi yang terakhir nanti. Disebut itu sifat-sifatnya semua, ya, semua disebut-sebutin. Nah, orang yang beriman pada kitab-kitab sebelum Al-Quran, maka dia juga harus mengimani tentang Nabi yang terakhir yang akan diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua disebutin, ya. Nah, itu yang disebut dengan ahli kitab, yang kita boleh nikah dengan dia. Ya, maka kalau yang perempuan kafirah, ya, yang sekarang ini nggak boleh, bertentangan. Adanya ente maksain juga ini ahli kitab, bakal bertentangan ntar. Ya, entenya ibadah begini, dia ibadahnya begini, nggak cocok. Ya, kenapa? Karena ajarannya itu berbeda, gitu. Ya. Nah, kalau kecuali kafir asli kafir yang kitabiah yang dulu, ya, dia menikah silahkan. Kalau sama kafir yang sekarang, kafir dengan kafir, ya silahkan, sah aja nikahnya dia, ya, nikahnya sah. Wa tahrimu dzabihatuhu, dan diharamkan potongan hewannya. Siapa? Si murtad. Kalau dia murtad, dia nih tukang jagal nih, ya, jagal sapi, jagal kambing, tapi murtad, nggak boleh kita makan potongannya dia, ya, kerbaunya, sapinya yang dipotong nggak boleh. Haram, tahrim dzabihatuhu, diharamkan daripada potongan-potongannya.
Kama tahrimu munakahatuhu, sebagaimana diharamkan pernikahannya, maka diharamkan juga potongannya dari dia. Ya, di tukang kambing, tukang dagang kambing plus motong kambing juga nyangin nggak boleh. Ya, kita nggak boleh makan makanannya dia, ya, atau potongannya dari dia. Bi khilaf al kafir asli fa inahu tuhilu idza halat munakatuhu ya li ahli millatih. Nah, kecuali kalau kafir asli. Ini kafir asli nih, ya, bukan orang yang murtad, kafir asli, dagang kambing, ya, dagang sapi, dia moto, boleh nggak kita moto apa? Makan potongannya boleh. Kalau kafir asli, ya, cuma kalau murtad nggak boleh. Fa innaha tuhilu idza halat munakatuhu. Kalau pernikahannya halal, maka apa yang dipotong sama dia juga halal. Ya, apa yang dipotong sama dia juga halal. Li ahli millatihi, ya, karena mereka adalah pengikut daripada ajaran-ajarannya mereka. Jadi ajaran-ajaran yang ahli kitabiah tuh, yang dulu masih pegang ajaran-ajaran yang dulu. Dia motong, ya, kita boleh nggak makan? Boleh. Ya, pasti motongnya dia dengan nama Allah, walaupun dengan bahasanya dia. Pasti, ya, pasti apa tuh namanya, membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ajaran kitabiah yang dulu tuh nggak pernah bertentangan, ya. Tidak pernah bertentangan. Maka diperbolehkan memakan daripada potongan hewan dari orang kafir asli, kecuali dari murtad, ya. Maka kalau dari murtad tidak boleh. Wala yurasu wala yaris, ya, wala yurasu wala yaris wala yuras. Tidak, orang yang murtad itu tidak mewarisi. Mewarisi dari mana? Minal murtad, ya. Jadi kalau misalkan naudzubillah min dzalik, misalkan orang tuanya murtad, anaknya muslim, meninggal nih orang tuanya, dapat warisan. Si muslim dapat warisan enggak. Tidak mendapatkan warisan dari murtad, ya. Wala min muslim, ataupun bapaknya muslim, orang tuanya muslim, anaknya murtad, enggak dapat warisan. Anak yang murtad nggak dapat warisan, atau anaknya muslim tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya yang murtad. Wala min kafir asli, ya, dan juga tidak mendapatkan warisan dari kafir asli, dari orang yang kafir asli. Li'annahu laisa bainahu wa baina ahad munassaratun fiddin, ya, karena tidak ada di antara mereka itu munassaratu fiddin, yaitu tolong menolong di dalam agama, ya. Jadi orang kafir asli, misalkan orang tuanya kafir asli, ya, anaknya mu'allaf masuk ke dalam agama Islam, maka tidak mendapatkan warisan. Tidak mendapatkan warisan. Wala yurath, ya, dan tidak diwarisi, tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Ai la yurathuhu ahadun lidzalik, ya, dan tidak diwarisi dari siapapun, tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Itu orang yang murtad, ya, hukum orang yang murtad. Wala yusalli alaih, ya, dan juga bagi orang yang murtad, kalau dia meninggal dunia maka jangan disolatin, jangan disolatin. Kita tahu nih orang murtad di depan kita murtadnya, habis itu udah dia masih megang aja tuh kemurtadannya, enggak balik-balik ke dalam agama Islam sampai meninggal, depan kita lagi meninggalnya, walau balik lagi dalam agama Islam sebelum meninggal, maka jangan disolatin, ya. Wala yusolli alaih, la tajuzu salatu alaih, tidak diperbolehkan mensolatkannya, solatin jenazahnya, ya, maka tidak diperbolehkan. Litahrimiha alal kafir bisa iri anwa'ihi, qala ta'ala wala tusolli ala ahadin minhum mata abada, ya. Kenapa litahrimiha alal kafir, ya, bisa iri anwa'ihi? Maka kenapa? Karena sholat itu haram bagi orang yang kafir. Ini murtad itu hukumnya udah kafir, ya, hukumnya udah kafir, maka nggak perlu disolatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Ya, Allah berfirman, janganlah kamu mensolatkan salah satu dari mereka yang mati selama-lamanya, ya. Dari siapa? Dari orang kafir. Dari orang kafir yang mati jangan disolatin, ya. Nah, termasuk murtad yang masuknya ke dalam orang yang kafir, ya, masuknya dalam orang kafir. Wala yusalli alaih,
Ada murtad depan kita, tetangga kita murtad. Ini hukumnya kafir, nggak usah disolatin. Ya, nggak perlu disolatin. Wala yughsilu, ya, dan jangan dimandikan. Ya, wala yughsalu, la yajibu ghusluh. Tidak wajib dimandikan bagi orang yang kafir. Ya, dimandiin mayatnya nggak wajib. Tidak wajib. Li khurujihi min ahliyatil wujub birriddah lakinnahu yajuz. Kenapa? Karena dia telah keluar daripada ajaran wajib dalam agama Islam dengan murtad. Lakinnahu yajuz. Tapi kalau ada orang kesian nih murtad, nggak ada yang mandiin, saya aja dah yang mandiin, boleh. Hukum memandikannya murtad. Tapi kalau ada mau mandiin silahkan, nggak ada yang larang. Ya, mandikannya itu haram, ya, memandikannya itu haram. Tapi kalau mau ada yang mandiin silahkan, ya, silahkan, tidak ada yang melarang. Wala yukaffanu, dan jangan mengkafankan. La yajibu takfinuhu lidzalika lakinnahu yajuz. Ya. Nah, orang yang murtad tidak wajib dikafankan. Akan tetapi yajuz, boleh aja kalau ada mau kafanin. Cuma hukum wajib nggak dikafanin, nggak? Ya, haram mengkafankan orang yang murtad, dia meninggal dunia. Tapi kalau ada yang mau kafanin silahkan, ya, silahkan, yajuz, boleh-boleh aja, ya. Tapi hukumnya nggak wajib, tidak wajib mengkafankan orang yang murtad. Wala yudfan, ay la yajib dafnuhu aslan kal harbi. Dan juga tidak diwajibkan dikuburin, ya, orang yang murtad nggak diwajibkan dikuburin, ya, tidak diwajibkan dikuburin, ya, atau dikuburkan, ya. La yajibu dafnu haslan kal harbi, hukumnya sama seperti hukum harbi. Kafir kan ada 4 kafir. Kafirnya ada 4. Ada kafir zimmi, kafir yang hidup sama kita nih, bertetangga, nggak ganggu kita nggak boleh ganggu dia, itu kafir zimmi. Yang sudah asimilasi sama warga-warga, ya, itu kafir zimmi. Ada kafir musta'man, kelompok kafir yang meminta keamanan atas dirinya, misalkan dalam negara perang dan lain sebagainya, atau dirinya, keluarganya terancam. Misalkan saya masuk deh ke negara Islam, dengan perjanjian tuh boleh, silahkan masuk ke dalam agama Islam, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Engkau kalau mau masuk ke dalam agama Islam, masuk ke dalam negara Islam, ya, dan engkau mau hidup dengan kami, ada syaratnya. Apa? Engkau harus bayar pajak. Nih kan dia minta perlindungan bagi dirinya, bagi keluarganya, ya bayar pajak. Mau nggak? Mau, boleh masuk. Ada syaratnya lagi. Apa syaratnya? Engkau tidak boleh sama dengan kami. Kalau kami nih orang Islam di sini naik mobil, ente nggak boleh naik mobil, harus di bawahnya. Naik apa? Naik motor. Kalau kami di sini naik motor, kau nggak boleh naik motor. Naik apa? Naik sepeda, di bawahnya, derajatnya di bawahnya. Kalau kami di sini naik sepeda, kau nggak boleh naik sepeda. Naik apa? Jalan kaki. Gitu. Jadi orang ntar tahu yang mana Islam, yang mana kafir. Kalau sekarang kan kagak. Islam di bawahnya dia di atasnya orang Islam, berantakan semuanya. Ya, orang nggak kenal nih Islam apa kafir, kagak ada yang kenal. Begitu. Jadi di bawah derajatnya Islam. Mau nggak? Mau, silahkan masuk. Aman itu. Ya, itu namanya kafir musta'man, aman. Nah, kemudian ada lagi kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini golongan orang kafir yang bikin perjanjian dengan orang-orang Islam. Nah, ini nggak boleh diganggu. Nah, yang terakhir kafir harbi. Kafir harbi ini kafir yang memang memerangi orang-orang Islam. Ini yang diperangin. Yang 3 nggak boleh diperangin, nggak boleh diganggu. Tapi yang 1 kalau udah ganggu Islam, kafir harbi ini, nah ini yang diperangin nih namanya. Ini kafir ini yang diperangin nih. Kafir harbi namanya. Nah, kan di sini dikatakan, ya, maka hukum orang yang murtad itu hukumnya seperti hukum kafir harbi, ya. Maka nggak boleh dikuburkan, ya, tidak wajib menguburkannya. Sama seperti orang yang murtad, ya.
La yajibu dafnuhu aslan kal harbi, maka enggak wajib menguburkannya sama seperti kafir harbi. Fayajuz igra'ul kilab ala jifatihi. Oh, ini lebih parah lagi. Apa tuh namanya pendapatnya? Diapain? Ada mengatakan kalau udah kering tuh jasadnya kasih aja anjing biar makan gitu. Kasih aja. Kasih aja tuh anjing biar makan. Wala yajuz dafnuhu fi maqabiril muslimin. Orang murtad enggak boleh dikuburkan di kawasan pemakamannya muslimin, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Jangan disatuin, ya. Jangan disatuin kuburan orang-orang muslim dengan orang-orang murtad atau orang-orang kafir, enggak boleh. Kayak yang di mana itu di daerah mana itu. Jadi di sini muslim udah, di sini kafir ya kafir. Ada kawasannya, tapi kawasannya dibagi dua, yang ini muslim, yang ini kafir. Nggak boleh dicampur aduk, tidak boleh dicampur adukan. Li khurujihi anhum biriddah. Kenapa? Karena orang yang murtad ini udah keluar daripada agama Islam, maka kuburannya juga nggak boleh nyatu dengan orang Islam, ya. Kuburannya juga tidak boleh nyatu dengan Islam. Wa yajuz dafnuhu fi maqabiril kufar. Nah, di mana tuh dia dikuburinnya? Ya udah kuburin sama orang-orang kafir. Dengan kuburannya orang-orang kafir, itu murtad. Berat hukumnya kalau orang yang murtad. Atau kuburannya nggak boleh dibarengin sama orang-orang muslim. Nggak boleh satu kawasan dengan orang muslim. Ya, kubur dengan kuburannya orang-orang kufar. Karena mereka hukumnya sudah keluar daripada agama Islam. Wa maluhu ay al-murtad ba'da mautihi fai'un ay raji'u lil muslimin. Nah, sekarang bagaimana hukum hartanya orang yang murtad setelah dia mati? Misalkan naudzubillah min dzalik, satu keluarga murtad kaya. Ya. Atau keluarga murtad kaya mati semua. Misalkan kecelakaan habis semua. Nah, ini hartanya ditinggalkan buat siapa? Ya. Keluarganya dia semuanya muslim. Ya, orang muslim kan nggak dapat warisan dari yang murtad tadi katanya, ya, nggak dapat warisan dari orang yang murtad. Sekarang hartanya orang yang murtad ini setelah dia mati kemana itu atau hartanya? Nah, maka hartanya menjadi ay raji'ul lil muslimin, menjadi kuasanya untuk orang-orang muslim. Jadi hartanya orang yang murtad setelah dia mati, maka hartanya ini kembali kepada orang-orang muslim, ya, dikembalikan kepada orang-orang muslim. Wa inna masumiyal mal ar-raji' minal kufar ilal muslimin bil fai' li anna Allah khalaqa ma fid dunya lil muslimin liyasta'inu bihi ala ta'atihi, ya. Kenapa di sini dinamakan wa inna masumiyal mal ar-raji' minal kufar ilal muslimin? Di sini dinamakan harta yang kembali dari orang-orang kafir kepada muslimin bil fai'i, dengan pajak namanya, ya, dengan pajak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang ada di dunia ini untuk muslimin, liyasta'inu, supaya membantu mereka di dalam ketaatan kepada Allah. Fahaguhu ayakuna tahta aidihim, maka haknya haknya si murtad itu di bawah tangannya orang-orang muslim. Jadi kalau dia udah mati, ya udah semuanya nggak bisa ngewarisin, semua keluarganya muslim semua, maka harta itu kembali untuk orang-orang muslim, ya, kembali untuk orang-orang muslim. Famakana tahta aidil kufar, ya, fatariquhu raddu ilal muslimin, dan apa-apa yang ada di bawah tangannya orang-orang kafir, maka jalannya adalah dikembalikan kepada muslimin, ya. Fa idza hasala lahum faqad raja'a ilaihim, ya. Nah, apabila mereka telah mendapatkan itu dan kembali kepada orang-orang muslim, ya, wa yahmasu jami'uhu khamsata akhmas mutasawiyatan. Nah, lalu dia kembali nih, murtad mati, hartanya kembali kepada muslimin. Nah, dihitung untuk semua hartanya, ya, hartanya itu dihitung berapa tuh hartanya. Misalkan hartanya itu, misalkan ada
ada 25 miliar. Misalkan ada 25 miliar total semua hartanya 25 miliar. Nah, 25 miliar dibagi 5. Dari 25 miliar itu dibagi 5. Ya. Berarti 5 miliar, 5 miliar, 5 miliar, 5 miliar, 5 miliar. Misalkan ya. 5 miliar. Satu bagian itu 5 miliar. Maka dibagi 25 miliar itu dibagi rata. Misalkan dapatnya 5 miliar. Nah, dibagi 5 menjadi 5 miliar. Fayu'tu arba'a akhmasihi lil ajnadi alladina ainahum lil imami lil jihad. Nah, satu bagian ini, satu bagian yang 5 miliar diberikan kepada kepada pemimpin mujtahidin, pemimpin peperangan di dalam agama Islam, ya, lil jihad, pemimpin jihad. Itu satu bagian 5 miliar. Wa yaqsimu khamsul bagi ala khamsati asmahum. Ya, tahu. Khamsul akhmas mutasawiyatan fayuta arba'al akhmas lil adisani alladina ayyanahumul imam lil jihad. Oh enggak, bukan satu bagian, 4 bagian. Jadi dibagi 5 itu 5 miliar. Ya. Dari 25 miliar dibagi 5 jadi 5 miliar. Nah, 20 miliar ini untuk pemimpin ya, di dalam jihad di jalan Allah. Ini 20 miliar. Tinggal 1 miliar. Nah, 1 miliar ini dibagi 5 lagi. 1 miliar dibagi 5 berarti 1 miliar. Kan sisanya 5 miliar. 5 miliar dibagi 5 ya dapatnya 1 miliar. Ya, bagiannya 1 miliar. Nah, 1 miliar ini satu bagian atau 1 miliar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 miliar bersih itu untuk Rasulullah. Untuk Rasulullah. Yusarrifu ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam lil masalihil muslimin. Ya, kalbudha. Nah, sekarang Rasulullahnya udah kagak ada. Kemana nih bagian buat Rasulullah? Bagian berbuat Rasulullah untuk kepentingan atau kebaikan orang-orang muslim. Seperti apa? Kalbudha, hakimin, seperti hakim, dapat itu bagiannya. Kenapa? Karena bagiannya Nabi Muhammad udah nggak ada, meninggal dunia. Maka bagiannya ini untuk kebaikan orang muslim. Siapa? Hakim. Kasih tuh hakim. Ya, fil bilad di daerah ini ada berapa hakim? Ah, dibagi-bagi tuh dari 1 miliar. Ya, dibagi-bagi buat mereka. Wakal ulama, ya, bi ulumi syar'i, dan juga atau dibagikan kepada ulama-ulama yang mereka mengajarkan ilmu syariat seperti tafsir, hadis, seperti fikih, ya, wa muadzinin, ya, wa muallimil Quran atau muadzin, ya, muadzin. Dapat tuh muadzin tuh. Masjid berapa tuh muadzinnya? Dari yang satu bagiannya Nabi Muhammad. Ya, nah itu dapat tuh muadzin, ya, wa muallimil Quran, orang yang ngajarin Al-Qur'an, ya. Siapa itu guru-guru ngaji, ya. Nah, itu dapat tuh. Ya, wal aramil, dan juga janda-janda, wa ghairihim, dan lain sebagainya. Wasahmun lidzawi qurba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu bagian lagi ini untuk keluarganya Nabi Muhammad. Ya, satu bagian lagi untuk keluarganya Nabi Muhammad. Siapa? Wahum Banu Hashim. Mereka adalah keturunannya Bani Hashim, ya, atau Bani Muthalib. Wasamun, satu lagi nih, satu bagian, ya, satu bagian lagi untuk anak-anak yatim. Ya, anak yatim. Wahum sigaru la ablahum ma'ruf syar'an. Siapa anak yatim? Yang ketika dia masih kecil, ya, udah kagak ada lagi bapaknya. Bapaknya meninggal. Bukan cerai. Kalau cerai bukan anak yatim tuh, ya. Ibunya bapaknya bercerai, nih anak kagak ada bapaknya nih, anak yatim nih. Bukan tuh, bapaknya masih ada. Kalau bapaknya meninggal tuh baru anak yatim. Anak yatim disebut anak yatim sampai dia baligh, sampai dia dewasa. Kalau udah dewasa dia bisa nafkahin dirinya sendiri, udah bekerja, ada kerjaan, ada hasilnya, ya putus udah, nggak ada lagi santunan buat dia. Ya, status yatim itu hilang udah dengan sendirinya. Kalau dia sudah bisa menafkahi dirinya sendiri sampai dia baligh, ya, sampai dia baligh.
Kalau bapak ibunya cerai, ya ini anak bukan anak yatim. Terus tanggungannya siapa? Bapaknya. Bapaknya masih ada, tanggungan bapaknya. Kecuali ibunya, karena dia nggak kembali lagi, nggak rujuk dengan ibunya selama ibunya itu masa iddah, dia nggak mau balik lagi sama ibunya. Nah bapaknya ini tidak nafkahin si ibunya, berarti mantan istrinya. Tapi anaknya tetap dia nafkahin karena itu anaknya dia. Walaupun anaknya nggak sama dia, nggak sama si suami nih, anaknya diurusin sama istrinya, ya dia yang biayain lah. Susunya, pampers, pendidikannya dia semua dia biayain. Jadi suami yang udah cerai bukan lepas tanggung jawab, si istri udah kagak dinafkahin, anak udah kagak dinafkahin lagi, dosa deh. Ya, anak ya tetap dia. Siapa yang nafkahin? Ya dialah. Walaupun si istri kawin lagi sama orang lain, sama laki-laki lain, tetap anaknya dia yang biayain anak-anaknya dia. Bukan anaknya yang suami yang baru. Bukan. Kecuali udah mati. Nah, ini si perempuan kawin lagi dengan anak yang lain, dengan laki-laki lain. Tanya tadi, anak gimana? Biasa, mampu, bisa nggak? Mampu nggak untuk menafkahi? Oh bisa, ini ya udah, itu kesepakatannya di berdua, ya, kesepakatannya di berdua. Walaupun misalkan bapaknya meninggal, ini anak belum balik, kemudian si ibu kawin lagi, ini anak masih anak yatim apa kagak? Bapaknya kan meninggal misalkan, bapaknya meninggal, udah selesai iddah wafat bapaknya, si perempuan ini, ibunya kawin lagi sama laki-laki lain. Ini anak masih yatim apa kagak? Masih yatim lah, kan belum balik, ya, belum balik. Nah, satu bagian lagi untuk anak yatim kata di sini, yaitu anak kecil yang belum balik, tidak mempunyai ayah, ya, al-ma'ruf yang kita kenal sekarang. Fayandariju waladuz zina wal laqit wal munafi bil la'an awal halaf, ya. Nah, masuk juga di situ kalau anak zina, ya, anak zina nggak dinafkahin, kan anak zina nggak salah dia, yang salah ya bapaknya yang berbuat, sama ibunya yang salah, anaknya nggak salah, ya. Masuk tuh, dapat bagian di situ. Walagid wal munafi bil la'an aw halaf wasahmu lil masakin. Dan satu bagian lagi untuk orang miskin. Orang miskin dan fuqara dan orang-orang fakir. Fakir, orang miskin, beda fakir sama miskin. Jangan disamain. Ya, fakir itu dia nggak punya kerjaan, nggak punya tidak punya kerjaan, nggak punya tabungan, semua sama sekali. Tapi kebutuhannya dia, ya, setengah dari kebutuhan dia nggak mampu untuk memenuhinya. Misalkan sehari dia membutuhkan 100.000 untuk anak istrinya dan lain sebagainya. Dia kerjaan nggak ada, tabungan nggak ada. Kalau dia cari ke sono kemari, paling cuma dapat 20.000, 30.000. Setengah dari kebutuhan hariannya dia nggak terpenuhi. Ini fakir namanya. Beda sama miskin. Miskin dia punya kerjaan. Dia punya kerjaan, tabungan kagak ada, kerjaan ada, dan untuk memenuhi kebutuhannya nggak sampai memenuhi kebutuhannya. Ini namanya orang miskin, ya. Dia punya anak, punya istri, sehari dia membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya 100.000. Dia cari ke sono kemari, nggak dapat, kecuali cuma 70.000, 80.000. Nggak sampai memenuhi kebutuhan. Itu namanya orang miskin. Kerjaannya ada, cuma nggak nyampe kebutuhannya. Untuk membiayai kebutuhannya nggak ada. Itu namanya miskin. Jadi ada fakir, ada miskin. Nah, satu bagian yang keempat itu untuk orang miskin dan juga untuk orang fakir. Dan yang satu bagian lagi, ini bagian yang terakhir, ya. Satu bagian lagi untuk fisabilillah. Fisabilillah ini orang yang sedang dalam perjalanan. Misalkan dari Banten dia mau ke Surabaya, ya, sampai ketemu di Petamburan. Di Petamburan saya mau, tujuan saya ke Surabaya, tapi kebutuhan saya, ya, dalam perjalanan itu habis. Ambil tuh bagian. Wah, ada tuh bagiannya yang dulu tuh, ya, untuk orang-orang yang musafir, ibnu sabil dalam perjalanan. Kasih tuh dari bagian yang kelima, pembagian yang 5 khumus itu, ya, pembagian yang terakhir kasih dia, ada nih. Tapi dengan syarat apa? Al-hajah wala yustaratu adamu qudratuhum alal igtirat, ya, tapi dengan syarat dia memang betul-betul
membutuhkan. Ada orang musafir tapi dia sudah melengkapi kebutuhannya sampai tujuannya. Ada orang musafir, nah musafirnya dia kebutuhannya belum sampai tujuan, kebutuhannya udah habis. Nah yang kayak begini nih hajat, berarti dia memang betul-betul butuh. Tujuannya belum sampai, di tengah jalan udah belum sampai ke tujuan, di tengah jalan udah habis kebutuhannya. Nah ini yang kasih. Tapi kalau ada musafir dan dia kebutuhannya masih ada, kira-kira cukup sampai tujuannya dia, ya nggak perlu dikasih, ya tidak perlu dikasih. Wa yustaru ada mugarratuhum alal iqtirat, ya, dan tidak disyaratkan ketidakmampuannya mereka sampai daripada tujuan. Wa yuqda min dzalikal mal dainun lazimahu qabla riddah bi itlafi aw ghairi. Nah, hartanya si murtad ini sebelum kembali ke dalam agama sebelum kembali kepada muslimin, maka dilihat dulu nih murtad sebelum mati punya utang enggak. Beresin dulu utangnya, ya. Sebelum nih harta peninggalan si murtad ini kembali kepada muslimin, dilihat dulu, ditanya dulu, diselidikin dulu. Nih si murtad punya utang enggak? Kalau dia punya utang, bayarin dulu utangnya. Dari hartanya yang ditinggalin, ya. Kalau udah kelar, bersih semua, nggak ada utang, nah, baru kembali kepada muslimin, ya. Lazimahu qabla riddah, yaitu utang yang wajib dibayarkan sebelum dia murtad. Bi itlafi aw ghairi, baik dia kehilangan hartanya atau lain sebagainya. Wa badalu ma atlafuhu fiha, ya, dan wajib menggantinya apa yang ditinggalkan harta dari si murtad. Jadi kalau ada yang hilang, ya ganti. Si murtad itu udah meninggal, kemudian harta ketika ingin dipindahkan dikembalikan kepada muslim, ada yang hilang, yang ngurus itu ada yang hilang dari yang ngurus, maka diganti. Wa amma qabla mautihi famalul mawquf wa la yasiru mahjuran alaihi bi mujarrad riddah bal labudda min darbil hakim alaihi. Nah, kalau misalkan harta si murtad ini sebelum dia mati, maka hartanya itu menjadi harta wakaf, ya. Hartanya itu menjadi harta wakaf. Wa yakunu kahajril fulus li ajli haqqa ahlil fayumanu min dzalikal mal mamunuhu min nafsihi wa malihi wa zawjatihi li annaha huququl muta'alliqatu bih, ya. Nah, harta kalau misalkan dia meninggal, ya, si si murtad ini, maka dipenuhi dulu semua kebutuhan keluarganya, ya. Semua kebutuhan keluarganya, anak-anaknya, keluarganya dan lain, istrinya dan lain sebagainya. Wa ma tasarrufuhu fa in lam yahtamil waqaf bi an la yaqbal ta'liq ka bai'i wal haiba wal hibbah warahan wa kitabah fa batil wa in ihtamala bi anna qabla dzalika ka anqi wat tadbir wa wasiyah fa mawquf in aslama tabyunu nufuzuhu wa illa fala. Jadi harta si murtad ini dibagi menjadi 5. Kalau itu kan tadi hitungan gampang 25 miliar. Kalau dia hitungannya harta seluruhnya cuma 5 miliar, ya udah 4 miliar diberikan kepada orang yang pemimpin jihad. Nah, 1 miliar ini dibagi menjadi 5. Nanti bagian buat Rasulullah digantikan bagiannya buat ulama, buat pengajar Al-Qur'an, ya. Pokoknya untuk kepentingan orang-orang muslim, ya, kepentingan orang-orang muslim dan lain sebagainya. Dan 4 bagian bagi itu buat keluarga Rasulullah. Anak yatim bagiannya lain, ya, jangan disamain. Janda, yatim, fakir, miskin sama satu bagian, enggak. Yatim beda, ya, fakir miskin beda, ya. Dan juga yang terakhir ibnu sabil, orang yang di dalam perjalanan, ya. Jadi kalau misalkan dia miskin juga, dia fakir juga, ya beda lagi. Dia miskin ini bagiannya, ya, miskinnya itu, ya. Dan dia yatim bagiannya, ya. Walaupun satu orang misalkan, dia miskin juga, dia fakir juga,
dia yatim juga, ini bagian yatimnya dia. Ini fakirnya dia atau miskinnya dia, ya, atau miskinnya dia. Jadi sangat berat bagi orang yang murtad, ya, bagi orang yang murtad. Jadi penulis ini untuk kita betul-betul memegang teguh ajaran agama Islam dan memegang teguh daripada agama Islam, jangan sampai keluar daripada agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Kemudian itu sudah selesai sampai situ daripada hukum murtad. Kemudian faslun fi wujubi ada'il wajibat wa tarkul muharramat. Ya. Faslun, diwajibkan untuk menunaikan segala kewajiban. Ya, wajib menunaikan segala apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang haram. Wa yajibu ala kulli mukallafin, dan wajib bagi setiap mukallaf. Siapa mukallaf? Baligh agil, orang yang sudah dewasa dan berakal. Kebalikan dari dewasa anak kecil, kebalikan dari berakal orang yang gila. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul salah min sya'ni dhahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafiatan li kulli syarr jaribatan li kulli khair lana wa li walidina wa auladina wa syayikhina fid din fil afiyah karimna bi kamil futuh wal muluk wa rusukh was salahil jasad wal qalbi wa karimna bi kamil ilm wal amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillahil azam wal istiqdani nas wa khtim lana wa lakum husna fi khairin lutfin wa afiyah jamilah syamilah li khairat dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.